Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Novita Febriani dengan NIM 451242010 dan Tiara Zahrani Rabani 451242021 dan Atik Nona Nurinda Yoni 451242030 dan saya sendiri Taufik Baruski dengan NIM 451242035 akan membahas kasus tentang pencemaran air yang diakibatkan oleh bakteri yang terus membelah. Pencemaran air di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu pergantian kondisi di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, serta air tanah akibat kegiatan manusia. Pergantian ini mengakibatkan penyusutnya mutu air sampai ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Kondisi air bersih di Indonesia setiap harinya terus berkurang. Sebanyak 33,4 juta penduduk kekurangan air bersih dan 99,7 juta jiwa kekurangan akses untuk ke fasilitas sanitasi yang baik. Data Badan Pusat Statistika atau BPS menyebutkan capaian akses air bersih layak saat ini di Indonesia mencapai 72,55%. Angka ini masih di bawah target Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni sebesar 100%. Air ialah salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tak bisa berlangsung. Walaupun air merupakan sumber energi alam yang bisa diperbarui oleh alam sendiri, tetapi realitanya menampilkan bahwa ketersediaan air tanah tidak meningkat. Air ialah suatu media yang kerap digunakan oleh mikroorganisme untuk melangsungkan kehidupannya. Di mana terdapat air, tentu akan ditemukan bermacam-macam organisme yang hidup di dalamnya. Termasuk diantaranya merupakan bakteri, karena hal tersebut seorang ahli lingkungan mengambil sampel 5 liter air selokan untuk meneliti pertumbuhan bakteri patogen dan bakteri non-patogen yang terdapat dalam air selokan tersebut untuk nantinya dapat dijernihkan. Di awal penelitian terlihat 20 bakteri patogen dan non-patogen. Namun setelah 20 menit penelitian diketahui setiap bakteri akan membelah sampai 2. Maka berapa jumlah bakteri setelah 1 jam penelitian? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tiara. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Zahran Rabani, NIM 45124200021. Dari soal di atas, maka data yang diperoleh yaitu diketahui bahwa suku awal atau jumlah bakteri mula-mula sebanyak 20. Kemudian setiap 20 menit bakteri akan membelah menjadi 2 bagian. Waktu penelitian yaitu selama 1 jam, artinya 1 jam itu merupakan 60 menit. Sehingga pembelahan yang terjadi sebanyak 60 dibagi 20 yaitu sama dengan 3 kali atau 3 kali pembelahan. Lalu pertanyaannya yaitu berapakah jumlah bakteri setelah 1 jam? Nah, di sini kita akan mencari suku keempat. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa angka 1 itu merupakan jumlah bakteri mula-mula sebanyak 20 atau merupakan suku pertama. Lalu angka 2 itu menunjukkan pembelahan pertama. Setelah 20 menit kemudian terjadi pembelahan pertama di mana dari jumlah bakteri mula-mula ini akan membagi menjadi 2 bagian atau kita sebut dengan suku kedua. Lalu pada angka yang nomor 3 ini menunjukkan bahwa terjadi pembelahan yang kedua dari pembelahan pertama. Kemudian pada selang waktu 40 menit ini akan terjadi pembelahan kedua. Setiap bakteri akan membelah lagi menjadi 2 bagian atau bisa disebut dengan suku ketiga. Dan pada angka nomor 4 ini menunjukkan pembelahan yang ketiga, di mana dari pembelahan kedua ini
akan membelah lagi menjadi 2 bagian dari masing-masing bakterinya sehingga pada selang waktu 60 menit itu akan terjadi pembelahan yang ketiga atau kita sebut dengan suku keempat. Oleh sebab itu yang kita cari nantinya merupakan jumlah bakteri setelah 1 jam. 1 jam itu terjadi 3 kali pembelahan, artinya pembelahan 3 kali itu terdapat pada suku keempat dan kita akan menghitung suku keempatnya ini menggunakan rumus deret geometri. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Novita Febriani, NIM 45124200010. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Tiara sebelumnya. Dari data yang sudah kita peroleh diketahui suku awal atau A sebesar 20 dan rasio atau R sebesar 2. Kemudian yang akan kita cari adalah suku keempat atau O4. Untuk mencari suku keempat, kita menggunakan rumus deret geometri atau UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Suku awalnya yaitu 20, rasionya 2, dan N-nya 4. Menjadi U4 sama dengan 20 dikali 2 pangkat 4 min 1 sama dengan 20 dikali 2 pangkat 3 dan hasilnya adalah 160. Jadi, jumlah bakteri selama 1 jam adalah sebesar 160. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Natik Nuna Nurinda Yuni dengan NIM 45124200030. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasannya di mana di sini saya akan membuktikan atau dengan kata lain mencoba cara kedua, yaitu dengan cara pengalian biasa. Nah, dalam soal diketahui bahwa jumlah awal bakteri itu 20 dan rasionya 2. Jadi, 2 ini diperoleh dari bakteri yang membelah menjadi 2. Nah, banyaknya pembelahan yaitu 3 kali, didapat dari 1 jam dibagi 20 menit. Jadi pembelahan ini dihitung setelah suku pertama ya, atau jumlah awal bakteri. Nah, dari hasil yang didapat ini dapat ditulis U1, U2, U3, U4. Untuk U1 yaitu suku pertama, untuk U2 yaitu pembelahan pertama, untuk U3 yaitu pembelahan kedua, dan untuk U4 yaitu pembelahan ketiga. Karena kita di sini akan mencari pembelahan ketiga ya, jadi sampai di U4. Nah, jadi diketahui bahwa U1 atau suku pertama yaitu 20 didapat dari jumlah awal bakteri yang ada dalam air. Lalu kita cari U2 di mana dengan cara U1 dikali dengan rasio yaitu 20 dikali 2 hasilnya 40. Untuk U3 atau pembelahan kedua yaitu rumusnya U2 dikali dengan rasio di mana U2-nya 40 dan rasionya 2, berarti hasil U3 yaitu 80. Dan untuk U4 atau pembelahan ketiga itu didapat hasil 160 yaitu dari U3 dikali dengan rasio. Nah, hasil 160 ini sama dengan cara dari deret geometri. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kelompok kami yaitu kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.